Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kelas analisis laporan keuangan 2, jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai analisis laporan operasional. Dr. Ai Siti Farida SE MSI selaku dosen pengampu analisis laporan keuangan 2 dan anggota kelompok 9 yaitu Ilsan Masdrian, Kaila Meta Ramadhani. Materi pembahasan mengenai laporan operasional: 1. Pengertian laporan operasional. 2. Tujuan laporan operasional. 3. Manfaat laporan operasional. 4. Periode pelaporan. 5. Struktur dan isi laporan operasional. 6. Analisis pertumbuhan pendapatan laporan operasional. 7. Pendapatan laporan operasional diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. 8. Analisis proporsi pertumbuhan pendapatan. 9. Analisis pertumbuhan beban. 10. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Pengertian laporan operasional. Menurut Keraf, laporan adalah suatu cara komunikasi di mana penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Selanjutnya, menurut Erlina Rasdianto, laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam suatu periode pelaporan. Laporan operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan laporan operasional dari kegiatan operasional. Yang kedua, beban dari kegiatan operasional. Yang ketiga, transfer. Yang keempat, surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional bila ada. Yang kelima, pos luar biasa. Dan yang terakhir, surplus atau defisit laporan operasional. Tujuan dari laporan operasional adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan laporan operasional, beban, dan surplus atau defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Lalu terdapat manfaat laporan operasional. Yang pertama, mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan. Yang kedua, mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan penggunaan sumber daya ekonomi. Yang ketiga, berguna dalam memprediksi pendapatan laporan operasional yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Yang keempat, mengenai penurunan ekuitas bila defisit operasional dan peningkatan ekuitas bila surplus operasional. Periode pelaporan. Laporan operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan operasional tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari 1 tahun, maka entitas harus mengungkapkan informasi sebagai berikut. Pertama, alasan penggunaan periode pelaporan tidak 1 tahun. Kedua, fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam laporan operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan. Struktur dan isi laporan operasional. Struktur dan isi laporan operasional mencakup pos-pos sebagai berikut. Pertama, pendapatan laporan operasional. Pendapatan laporan operasional adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Kedua, beban. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Ketiga, surplus atau defisit dari kegiatan operasional. Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan, sedangkan defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.
Keempat, surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional yang termasuk dalam pendapatan atau beban dari kegiatan non-operasional antara lain surplus atau defisit penjualan aset non-lancar, surplus atau defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Kelima, surplus atau defisit sebelum pos luar biasa. Surplus atau defisit laporan operasional sebelum pos luar biasa adalah penjumlahan selisih lebih atau kurang antara surplus atau defisit kegiatan operasional, kegiatan non-operasional, dan kejadian luar biasa. Keenam, pos luar biasa. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam laporan operasional dan disajikan sesudah surplus atau defisit sebelum pos luar biasa. Pos luar biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut. Pertama, kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran. Kedua, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang. Dan ketiga, kejadian di luar kendali entitas pemerintah. Analisis pertumbuhan pendapatan laporan operasional. Menurut Mahmudi, tahun 2016, halaman 91, analisis pertumbuhan pendapatan merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui kecenderungan baik berupa kenaikan atau pengurangan kinerja pendapatan selama kurun waktu tertentu. Analisis pertumbuhan ini penting untuk mengetahui sejarah perkembangan kinerja pendapatan daerah. Lalu, menurut Ulum MD tahun 2012 halaman 33, analisis pertumbuhan ini akan menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Analisis pertumbuhan pendapatan laporan operasional. Pendapatan laporan operasional yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan, dengan memperhatikan sumber, sifat, dan prosedur penerimaan pendapatan. Maka, pengakuan pendapatan ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif. Pertama, pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, di mana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Kedua, pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Ketiga, pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Keempat, pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan laporan operasional diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan jenis pendapatan, yaitu pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Sedangkan klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain, pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatannya. Berikut disajikan tabel klasifikasi. Analisis proporsi pertumbuhan pendapatan. Analisis proporsi. Tersedia serangkaian rasio untuk membedakan hubungan akun dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, seseorang dapat menghitung rasio cepat perusahaan untuk memperkirakan kemampuannya untuk membayar kewajiban atau hutang, atau rasio hutang terhadap ekuitas untuk melihat apakah ia telah mengambil terlalu banyak hutang. Analisis ini seringkali menggabungkan antara pendapatan dan pengeluaran yang tercantum pada laporan laba rugi dengan aset, kewajiban, dan ekuitas yang tercantum pada neraca. Berikut disajikan contoh tabel pertumbuhan pendapatan.
Analisis pertumbuhan beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, klasifikasi ekonomi. Untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap atau amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga. Kedua, klasifikasi beban berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Selanjutnya, menurut Peraturan mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 12 tentang akuntansi beban dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, beban diakui pada saat pertama timbulnya kewajiban. Saat timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Kedua, terjadinya konsumsi aset. Pada saat terjadinya konsumsi aset, yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Ketiga, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Berikut contoh tabel beban. Selanjutnya, dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu pertama, metode pendekatan beban, di mana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui atau dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksudkan untuk digunakan atau dikonsumsi segera mungkin. Kedua, metode pendekatan aset, di mana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui atau dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksudkan untuk digunakan dalam suatu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap atau amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain. Penyusutan atau amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan menjadi: pertama, metode garis lurus, kedua, metode saldo menurun ganda, ketiga, metode unit produksi. Koreksi atas beban termasuk penerimaan kembali beban yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. Berikut referensi yang kami gunakan. Sekian dan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.